perjalanan kita lanjut ke SD Kupu-Kupu. Pukul 8.30 kita sudah sampai di SD Kupu-Kupu. Pertemuan ke-6 TOT di Ganasa Staba. Pertemuan ke-6 TOT Ganasa Staba di DKI Jakarta. Pada hari ini dihadiri sama Ibu Farah dan Dewi. Tiga orang tadi ya. Kalau disusul dari teman-teman. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kita ikuti saja prosesnya seperti apa. Nanti dia akan disaksikan di video itu. Tadi dari rumah jam 7 lewat ya, 7 lewat 8-an nih. Oke, sip. 8.30. Peserta keberapa hari ini yang datang? Setelah kedua. Setelah Bu Farah ya? Bu Farah. Hari ini kita sebenarnya agak santai karena kita udah tinggal terakhir-terakhir. Kita akan melanjutkan topik tentang membaca bermakna. Kita akan melanjutkan bagaimana menggunakan pengatur grafis untuk memaknai bacaan, khususnya bacaan fiksi. Lalu akan ada sharing, contoh bagaimana menerapkan apapun yang dipelajari di Ganasa Staba dari awal sampai akhir di dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Jadi nanti Mbak Arum akan cerita pengalamannya di sekolahnya. Lalu teman-teman akan diajak refleksi apa yang berubah dari sebelum mengikuti Ganasa Staba dan setelahnya, serta diajak membuat action plan untuk diterapkan di dalam kelas. Setelah membuat action plan tersebut, kita akan kita akan mempraktekkan apa yang dilakukan nanti di kelas. Setelah kegiatan ini, mudah-mudahan kalau jadi kita akan pameran tentang perubahan-perubahan yang terjadi melalui seluruh proses ini. Gitu. Terima kasih. Ganasa Staba di DKI yang ke-6, yang sebenarnya hari terakhir dari rangkaian trainingnya. Recording in progress. Walaupun bukan akhir dari kebersamaan kita, ya. Jadi kan sama mulainya ya. Hari ini kita agak slow, gitu ya, agak santai, karena kita sebenarnya udah yang intinya udah kita belajar, kita tinggal menambah sedikit. Dan hari ini yang paling penting kita akan melakukan refleksi. Ibu Arum akan bercerita contoh bagaimana sih mengimplementasikan segala hal yang kita pelajari ini di dalam kelas, dan kita akan berefleksi dari sana. Lalu kita akan merefleksikan pengalaman kita, bukan cuma hari ini tapi pengalaman kita dari sejak pertama mengikuti training ini sampai ke-6. Apa sih yang terjadi di dalam diri ibu bapak, perubahan apa dalam pengetahuan atau keterampilan atau sikap atau pandangan atau bahkan keyakinan misalnya yang terjadi dari sebelum dan setelah mengikuti kegiatan kita. Dan kita akan refleksi, lalu kita akan membuat action plan, rencana. Kira-kira kita mau menerapkan apa? Dan rencana ini bukan sesuatu yang muluk-muluk, artinya semuanya diterapkan dari A sampai Z, dari pertemuan pertama sampai ke-6. Enggak, kita pilih yang doable, yang mungkin kita lakukan, yang kira-kira oke, ini paling mudah dilakukan dulu. Namanya low hanging fruit, artinya yang paling gampang diraih dulu deh, kita coba kerjain gitu ya. Oh, saya bisa mengambil buah yang ini gitu ya. Oh, saya bisa mengerjakan yang ini dulu, gitu dulu. Lalu nanti ibu bapak akan mencobakannya di dalam kelas, lalu menghasilkan karya dari perubahan yang menggambarkan perubahan yang terjadi pada ibu bapak dan implementasinya. Lalu mudah-mudahan kalau bersedia nanti kita bisa sepakati bersama, kita akan adakan pameran bersama. Udah bilang sama Babang kalau ini boleh dipakai, kita bisa bikin pameran. Jadi teman-teman yang bisa hadir langsung bisa datang, tapi kalau yang nggak bisa sumbang videonya atau sumbang poster atau apapun melalui nanti kita satukan di PPT gitu ya, terus kita pamerkan. Lalu mungkin ada perwakilan dari DKI, dari Generasi Literasi, dari SD Kupu-Kupu untuk sharing, dan kita bisa bikin dialog online dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman mau, ya, mau nggak ya? Kira-kira mau? Oke, sebelum kita mulai, mari saya
Teman-teman kalau lihat hari ini agak tipis workbooknya. Jadi kita santai ya Mas. Nah kita akan melanjutkan diskusi tentang praktik penggunaan pengatur grafis. Nanti Harun bahkan membawa contoh buku yang digunakan di sekolahnya, isinya contoh-contoh pengatur grafis banyak banget. Segala jenis. Nanti Bu Harun mungkin akan menjelaskan dengan lebih rinci. Nah, kita akan lanjutkan dulu baca non-fiksi. Kartini, ini mau dibaca sendiri-sendiri atau gimana? Oke, baca bersama dulu. Oke, saya mengambil tulisan ini dari buku. Aduh, kemarin jodoh banget lah pokoknya. Jadi saya punya Mas Andi Ahdian, sejarawan beneran. Sangat bagus tulisan-tulisannya. Dia bikin buku ini, lalu dia nyumbang satu tulisan tentang sejarah untuk anak-anak, dan dia mengizinkan kami menggunakan bab satunya yang tentang Kartini. Tapi idolnya nanti kita lihat akan sangat berbeda dari banyak tulisan Kartini lainnya. Terus sudah gitu, boleh pakai, tapi karena ini panjang, akhirnya saya rangkum gitu. Tapi intinya saya menyadur dari sini. Ya mengizinkan kita memakainya dengan senang hati katanya. Oke, siapa yang ingin mulai membaca? Silakan isi. Kartini. Saya ingin sekali berkenalan dengan seorang gadis modern yang berani, yang dapat berdiri sendiri, yang menarik hati saya sepenuhnya, yang menempuh jalan hidupnya dengan langkah cepat, tegak. Gadis yang selalu bekerja tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga berjuang untuk masyarakat luas, bekerja dengan kebahagiaan banyak sesama manusia. Tahukah kamu siapa yang mengatakan hal-hal di atas? Namanya Raden Ajeng Kartini. Pernyataan tersebut dituliskan oleh Kartini pada 25 Mei 1899 dalam sebuah surat-surat untuk sahabatnya di Belanda. Sahabatnya bernama E.H. Zehan Miller. Siapakah Kartini? Pertama, ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Nurjan, putri Bupati Jepara. Lama kemudian karir ayahnya berkembang cepat. Beliau kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Ya sih, memang tricky bagian itu sih, kadang sulit kadang tapi nggak, kalau saya memilih untuk ya udah nggak usah takut sama deadline, yang penting ada aja di kapan ini kamu ini menyelesaikan. Atau bisa dibikin kayak kita di kelas, prosesnya dirancang, jadi memungkinkan menggunakan beberapa waktu. Bisa sih. Dan pentingnya juga tadi sih ngobrol kolaborasi dengan guru kelasnya. Jadi kebetulan saya kan guru, namanya kalau di Kembang itu guru spesialis karena ngajar bahasa Indonesia-nya aja. Ngobrol sama guru kelas 7-nya. Karena mungkin gini, mereka juga punya proyek gede gitu. Tahu-tahu saya ngasih tugas. Ya mungkin kan ada anak yang mungkin nggak bisa se-fleksibel itu gitu. Saya ngobrol kayak, oke saya punya mau ngasih ini. Kira-kira gimana ya? Oh bisa gini Bu, bisa gini. Nah, kami bantu ngingetin deh, kami bantu apa. Jadi kita juga dapat masukan, oh kayaknya tugas saya terlalu kompleks nih untuk minggu ini. Kasihan nanti nggak kerjain juga. Jadi gimana ya? Gitu apa waktunya dilamain atau tugasnya disederhanakan atau dijadikan proyek jangka panjang atau apa sih? Kalau ngobrol lumayan dapat insight gimana. Buku juga gitu sih Bu. Ngobrol sama guru-guru buku, saya kasih beberapa pilihan gitu. Yang untuk SD kelas 1 sama 2 kebanyakan pakai buku-buku digital ini ya, Let's Read atau Literasi Talk. Nah, kalau memang ada yang versi cetaknya, biasanya kayak tadi dicariin, oh ada nih harganya segini, dia tadi ditawarkan mau atau enggak. Karena untuk beberapa anak bisa jadi mereka nggak pernah pegang buku, jadi pengalaman baca itu ya di sekolah ini gitu. Jadi ya mungkin jadi pilihan juga untuk
diterangkan lagi ini. Ada lagi. Aku lupa sih. Maaf ya. Jadi ini idenya gitu ya yang terpikir waktu ini. Ceritanya sebelum nonton tuh kayak ngisi dulu si tabel ini, tabel yang ada di sini, tapi dua kolom pertama. Tapi tadi kayaknya udah skip. Bapak Ibu boleh mengisi yang kanan aja deh, yang apa informasi baru, sama yang apa yang masih ingin diketahui, yang bawah. Ini yang video yang kolom paling kanan sama yang bawah yang ditandai di bulat, apa informasi baru yang didapat dari video yang tadi atau yang dari cerita saya juga boleh, apa yang masih ingin diketahui lebih lanjut tentang menggunakan buku. Ada juga di mesin keren nenek, itu juga harus sederhana. Nah, biasanya aku nggak benar baca aja. Kita akan baca sih. Jadi abis itu apa ya langsung oke, yuk habis kita baca. Nah yang di Borobudur tadi itu kebetulan yuk nonton, nanti jawab pertanyaan. Saya udah bilang sih nanti akan ada pertanyaan, akan ada konfirmasi Borobudur. Kalau itu didengarkan, karena nanti pertanyaannya seputar itu. Bisa juga pertanyaannya udah saya kasih lihat. Ini nanti kebayang apa sih yang saya dapat ini, bisa dapat dari mana nih, dari bacaan ini, dari si video ini gitu. Bisa jadi nggak ada penyebutan kita mau apa, tapi langsung aja ke kegiatannya. Kalau Penyebutannya tuh lebih buat kita aja sih, biar kita aware. Karena kita kan udah tahu sekolah ini kayak apa, hobinya apa, kesukaannya apa yang dia nggak suka. Jadi kalau dia punya kotak harta karun barang-barang sayangnya dia akan isi apa ya? Buku, isi mainan, isi dibilangin dia sukanya kue cucur. Jadi ada yang jawab isi kue cucur, isi apa gitu. Jadi Dan isinya itu juga termasuk mengenal karakter yang ada dalam buku. yang tadi emak dalam gambar dan kata itu saya lakukan setelah baca 5-6 bab. Supaya udah banyak gitu. Emak tuh kalau baru bab pertama kita baru tahu oh emak penyayang, dia sayang keluarga. Belum sampai tuh ya emak suka menanam, karena kita belum baca bagian situ. Film aja ada di kelasnya itu. Nah, itu untuk saya, oh seperti itu ya, kalau saya membaca buku tebal itu ada cara-caranya ya. Supaya saya tuh bisa nggak suka baca novel. Tapi kalau buku pemberdayaan diri, buku keterampilan, buku keteknikan, saya punya banyak yang tebal-tebal dan itu nyaman gitu, karena mindset saya reading is healing. Baca itu menyenangkan. Terus saya dari kelas 5, nah biasanya anak kelas 5 itu punya keterbatasan konsentrasi. Jadi setiap 20-25 menit saya break. Ya, banyak teknik break siswa. Nah, anak kelas 5 itu batas konsentrasi ini di 20 menit. Nah, butuh 5 menit untuk break, lalu masuk lagi. Nah, teknik-teknik itu, teknik delivery master itu teman-teman perlu kuasai juga. Kontennya di sini dari tempatnya. Lalu saya sangat dekat dengan anak. Jadi bagaimana ketika kita mengajar ketika saya punya pojok baca di kelas saya, sekitar ada 200 buku. Dan itu terkumpul sampai 5 tahun. Jadi setiap tahun saya terima sumbangan. Siapa yang mau sumbang buku, maka saya taruh situ. Maka perpustakaannya pun udah penuh. Berkesan di saya sebenarnya waktu masih daring sih, itu yaitu membaca dengan telur itu. Dan itu sangat berkesan, ya. Kenapa itu sangat berkesan? Karena ternyata saya sih lebih banyak bersentuhan dengan anak-anak inklusi ya. Jadi ketika anak itu mulai mengenal huruf, ternyata kita memaksakan nih
yang baru dan Bu Dona ya, Bu Dona ya, dan teman-teman anggota IBI DKI Jakarta, alhamdulillah ilmu yang diberikan sangat luar biasa. Ini adalah merupakan gerakan. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan ilmu selama 6 minggu ini, kalau Bapak Ibu tidak tularkan ya ke teman-teman Bapak Ibu, itu percuma. Waktu Bapak Ibu sia-sia Bapak Ibu buang. Jadi saya untuk Bapak Ibu juga, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggerakkan. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang mungkin di sebelah ya, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini yang sangat luar biasa. Mungkin Pak Rahudin panggil Pak Bambang sekalian ya, yang sangat luar biasa ya. Saya tidak bisa memberikan apapun Bu. Kebetulan Bu ini sekarang sedang ada kegiatan, jadi izin yang selalu menemani Bapak Ibu selama 5 pertemuan, dan pertemuan terakhir Bu ini tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Dan yang terakhir dari saya Bapak Ibu, tadi Mbak Putri sudah mengatakan bahwa mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita akan melakukan suatu kegiatan. Jadi ini penutupan kegiatan pelatihan kita. Nah, penutupan yang sesungguhnya nanti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Putri, mudah-mudahan ini adalah bagian dari gerakan-gerakan. Supaya apa? Supaya mungkin kita akan mengundang secara blended Bapak Ibu ya. Kita akan mengundang guru-guru seluruh ada yang ada di DKI Jakarta maupun guru-guru yang berada di luar DKI Jakarta. Supaya apa? Gerakan kita ini walaupun kalau Bu Ice atau Mbak Putri mengatakan kita tidak perlu promosi-promosi, biarkan gerakan itu berjalan sendiri. Tapi saya yakin ini perlu juga kalau menurut saya. Jadi dengan kegiatan nanti mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita akan melakukan ini Bapak Ibu. Nah, syukur-syukur nanti saya minta perwakilan adalah angkatan pertama Bapak Ibu kita ya. Kita angkatan pertama. Mudah-mudahan dari setiap pertemuan Mbak Putri mengatakan bahwa gerakan ini dan Bapak Ibu dimohon untuk menjadi volunteer, ya kan ya? Ketika dimanapun. Karena apa? Garnasa Taka itu sudah ke beberapa daerah Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita doakan juga gerakan ini mudah-mudahan bisa juga berkembang seperti Garnasa Taka. Ya, sehingga bukan hanya matematik saja, tetapi dalam hal literasi membaca ini juga akan bergerak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dan Pak Rahudin ada sedikit mungkin kenang-kenangan untuk teman-teman narasumber ini. Dan Mbak Putri, Warung, Lina dan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Gigi, boleh dibuka Pak Putri. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Mbak Lina, sama-sama. Ini untuk titip nanti buat Bu Dona. Titip siapa nanti? Nanti kita gak apa-apa. Ya. Kiki, sharing and growing together. Garnasa Saba mendasar, kontekstual dan bermakna. Workbooknya silahkan diselesaikan. Kalau ada pertanyaan boleh untuk kita. Dan semoga masih terus mau berkarya bersama kita dan ikut bergerak bersama Garnasa Saba. Salam mendasar, kontekstual dan bermakna.
kerjasama dari Genas Tastaba, IG DKI, Jakarta, dan juga Generasi Literasi, juga SD Kupu-Kupu dan SMP Garuda Cendekia. Jadi kami yang kebetulan menjadi tuan rumah pertama Genas Tastaba, di mana ini diharapkan menjadi kick off untuk ke seluruh Indonesia, mengikuti jenjang kakaknya Gernas Tastaka yang sudah tersebar di seluruh tanah air dan terus berkembang. Literasi sangat penting karena dia justru sebelum dari matematik kan. Kalau kita mau baca soal cerita dia nggak ngerti kan gimana ininya. Nah jadi saya harap seperti harapan dari Ketua Presidium Bu Ice waktu itu kan. Jadi ini merupakan dasar dari semuanya. Setelah itu matematik, sehingga seluruh mata pelajaran yang akan bisa berjalan kalau literasinya macet dan matematiknya macet. Itulah sebabnya Mbak Putih, Mbak Arum, Mbak siapa lagi? Mbak Rina, Mbak Dona, kemudian yang di belakang layar seperti Mas Nanang dan semuanya mengharapkan bahwa gerakan pemberantasan buta membaca ya Genas Tastaba ini bisa bergulir dengan cepat ke seluruh tanah air, dan seperti gerakan-gerakan lainnya, gerakan-gerakan ini adalah gotong royong. Makanya kami sangat senang bisa menjadi tuan rumah untuk di DKI Jakarta, dan bahkan ini tuan rumah pertama buat seluruh Indonesia. Terima kasih kepada para fasilitator, maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi 2 minggu, 3 minggu yang akan datang ya, rencananya Mbak Putih, dan kita bisa gaungkan ini lebih luas lagi di Indonesia. Terima kasih. Walau muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar